kenapa masyarakat akhirnya ada yang berusaha positif gitu ya melihat penjarahan ini? Karena apa ya, mereka kan hidup pakai duit rakyat, kerja nggak benar gitu dianggapnya, ya udah kita ambil lagi aja harta mereka. Toh UU perampasan aset juga nggak disah-sahkan, gimana Mas Iqbal? Kalau undang-undang perampasan aset ini kan sebenarnya dari era Pak Jokowi ya, itu bolak-balik aja tuh antara pemerintah kemudian dari sisi DPR sama tuh, jadi saling nunggu siapa yang mau mengajukan, siapa yang mau membahas gitu ya. Tapi saya melihat memang undang-undang ini ya berbahaya dalam tanda kutip ya sebenarnya untuk keduanya juga gitu, karena kalau nanti pejabat yang korupsi itu kan bisa diisikan semua tuh aset-asetnya gitu kan. Itu yang membuat menurut saya pembahasan ini menjadi sulit ya. Kalau nggak ada ya, kemarin pun kita berharap di konferensi pers presiden dan ketua umum partai itu kan ada soal itu. Ternyata kan nggak ada ya. Jadi memang kemarin fokusnya lebih ke arah keamanan, terorisme, makar dan seterusnya. Iya. Jadi apa sih yang bikin lama? Maksudnya kan isu-isu kayak gini akhirnya orang jadi menghalalkan penjarahan gitu kan, perampasan aset, walaupun oknum-oknum ini bukan dicecer masyarakat karena isu korupsi ya, tapi karena mereka merasa nggak puas, kita bayar pajak tapi pelayanannya nggak puas, ya udah kita rampas aja. Ya, cuman memang kendalanya adalah ketika sekarang masuk di era APBN yang baru, pasti kan DPR akan fokus membahas anggaran. Misalkan tadi juga ada pembahasan dengan Kemhan soal anggaran Kemhan 2026. Itu pasti menjadi fokus utama. Kemudian kalau undang-undang saya lihat malah DPR itu malah membahas undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga gitu. Ya bagus juga sih, mungkin secara populis bagus. Tapi secara ya ekspektasi masyarakat kan perampasan aset gitu. Itu banyak banget yang menanyakan. Saya bilang ya sekarang siapa yang mau maju duluan? Apakah ini menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR? Ini kan dari zaman Pak Jokowi ya, Pak Mahfud juga udah bolak-balik ngomong. Jadi kayak bola pingpong aja, lempar-lemparan mana mau duluan. Iya, nggak ada yang mau membahas juga gitu loh. Oke, jadi ya kita masih nggak akan tahu sampai kapan UU perampasan aset itu disahkan gitu ya. Lalu ada lagi dari Naomi_day, itu tunjangan yang cabut harus semuanya, yang nggak penting-penting. Udahlah, tunjangan kasih free transport PP aja ke kantornya, atau kasih mobil Ayla atau Agia Ayla, atau dikasih mobil Ayla atau Agia aja udah masih bagus itu kan, harganya 150-200 jutaan itu kan. Gitu. Gimana tunjangan ini kan katanya juga akan dievaluasi kembali, sedangkan permintaan masyarakat yang nggak penting dihilangkan gitu. Walaupun tunjangan ini sebenarnya udah ada dari lama, ada beberapa yang udah dari lama, dan kalau saya dengar dari beberapa diskusi juga sebenarnya baru wacana gitu. Gimana Mas Michael? Iya, masalah tunjangan memang jadi concern ya, apalagi di tengah kondisi sekarang gitu. Banyak yang beranggapan ini sepertinya pemerintah ataupun DPR tuh kurang empati gitu. Karena mungkin sering banget dibahas gitu masalah daya beli gitu. Hidup sekarang makin susah, harga pangan naik sebegitu tingginya gitu, dan tidak nyaman lah buat kebanyakan orang gitu. Nah di sisi lain ada DPR yang menikmati gaji dan tunjangan yang cukup tinggi gitu. Kalau tunjangan misalnya rumah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat lagi ke belakang, itu sebenarnya kan DPR itu dapat rumah dinas ya, rumah dinas. Tapi rumah dinasnya juga pada nggak dipakai. Nah, rumah dinas itu nggak dipakai, terbengkalai, dan itu di daerah Kalibata ya kalau nggak salah ya. Nah, itu digantilah dengan dalam bentuk uang aja gitu. Makanya muncullah ini di sekarang dan mulai ramai dibicarakan gitu. Dan dalam pandangan banyak orang, anggota DPR itu kan kaya ya, banyak uangnya karena mereka banyak kan juga pebisnis gitu. Jadi tidak elok mungkin dalam kondisi sekarang itu diajukan ataupun diberikan kepada anggota DPR. Mungkin dengan lebih bijak lah kalau misalnya itu disalurkan untuk hal-hal yang mungkin bantuan sosial gitu. Karena semangatnya efisiensi kan sekarang kan, efisiensi gitu. Apa-apa dipangkas karena presiden selalu menyebutkan bocor sana bocor sini gitu. Nah, tapi tahu-tahu tunjangan naik. Tunjangan gitu naik. Nah itu kan menimbulkan kemarahan dari rakyat. Memang kalau dilihat apa yang terjadi sepekan terakhir itu bukan karena ujuk-ujuk rakyat berpikir besok demo gitu biar seru. Bukan karena api satu hari, ini udah tumpukan api dari lama. Sepertinya gitu, ini sudah dari lama dan sudah dengan biasanya kalau orang demonstrasi kan butuh kajian ya, butuh mengorganisir demonstran itu gitu. Dan ini pasti udah banyak sekali gitu, nggak cuma sekedar organisasi mahasiswa, mungkin secara individu gitu. Kalau kita lihat banyak sekali karyawan-karyawan yang mungkin tidak bisa datang ke jalan tapi melalui sosial media juga ikut terlibat gitu. Contohnya Mas Michael kan yang dari BSD ke Jakarta biasanya menempuh jalan berapa? Biasanya 1,5 jam ya. 1,5 jam, hari ini 40 menit. Walaupun 1,5 jam tidak pernah mengeluh kan Mas Michael, selalu
selalu ada di kantor ya. Tanpa rumah dinas loh Mas Michael ini. Oke, lagi dari Buku Pustaka Paramita. Tolong dikaji ulang kebijakan gaji dan semua tunjangan, iya, dan aspirasi dan lainnya. Sebaiknya gaji jangan terlalu jauh dari gaji UMR katanya. Kan pemerintah pelayan rakyat, anggota dewan wakil rakyat. Kok gaji dan tunjangan melebihi gaji seumur hidup rakyat yang diwakili? Kasihlah gaji sedikit di atas UMR aja. Jangan lagi ada tunjangan supaya bisa merasakan kesusahan rakyat yang diwakili. Kalau udah tahu kesusahan rakyat, baru rakyat jadi wakil dan pelayan rakyat. Katanya gajinya jangan jauh-jauh dari UMR. Kalau UMR 4,5 ya 4,6 deh gajinya gitu. Mungkin nggak sih? Tapi ya sebenarnya kalau gaji kan hampir sama ya, itu UMR. Kalau gaji pokok itu kan sama seperti cuman bedanya ASN tunjangannya gitu. itu. Cuman tunjangannya itu emang banyak gitu. Banyak sekali emang variabel di dalam pendapatan yang diterima anggota DPR, dan ini mungkin tidak hari ini aja ya. Anggota-anggota DPR sebelumnya juga kalau kita ingat dulu itu pertama kali muncul yang ramai itu Krisdayanti kan. Ketika dia mengungkapkan, oh ternyata gaji sebulan itu bisa dapat bisa ratusan juta gitu. Dan memang betul nyatanya. Dan itu nyatanya memang benar gitu. Ini kan perkara siapa yang ngomong duluan aja. Iya. Belum lagi tunjangan kehormatan ya kan. Ada yang bilang kayak nggak usah lagi kalau gitu kita hormat-hormat, orang udah dibayar kehormatannya ya kan. Aduh itu lucu banget sih memang. Tapi kita kembali lagi ya ke topik ya Mas. Kalau kita berbicara tentang dampak ekonomi. Sekarang fasilitas umum banyak dirusak. Akses masyarakat jadi terhambat. Banyak perusahaan yang menerapkan WFH dan itu kan sedikit banyak pasti mempengaruhi juga. Lantas langkah apa lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Maksudnya kalau amit-amit demo-demo ini masih berlangsung, karena kan memang belum ada nih anggota DPR yang berani menemui masyarakat. Begitupun dengan presiden kita yang belum ada waktu mungkin untuk menemui masyarakat. Gimana? Kalau yang tadi menarik tadi pagi tuh Mas Pram ya, Gubernur Jakarta bilang bahwa estimasi kerugian di Jakarta itu sekitar 55 miliar ya. Itu kerugian infrastruktur ya, termasuk halte Transjakarta yang dibakar, dicoret dan lain-lainnya, MRT juga. Kemudian ada pintu tol juga itu. Itu baru sisi infrastruktur. Kemudian juga dari sisi sekolah juga kan akhirnya pembelajaran jarak jauh lagi. Kemudian juga untuk pelaku usaha kan mereka sebagian menutup toko dan seterusnya. Itu memang efeknya belum bisa kita hitung langsung ya Pak ya. Tapi memang itu pastinya sangat besar gitu. Menurut saya yang pertama harus dilakukan yang tadi ya, ketika pemerintah concern untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ya, terkait dengan bagaimana ke depan tidak akan ada lagi nih. Silahkan berdemonstrasi tapi jangan sampai menjarah dan merusak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya meyakinkan ke investor di luar juga gitu. Tadi Pak Erlangga sempat mention juga ya Pak ya, soal komunikasi dengan pihak asing. Itu menurut saya juga penting ya, karena mau tidak mau kan liputan kejadian ini kan ada di media internasional ya. Kita bisa melihat di pemberitaan BBC, Al Jazeera, Channel News Asia, New York Times, bahkan yang fotonya sangat ikonik sekali. Jadi dunia juga sudah tahu dan efeknya ini yang harus segera ditanggulangi. Yang paling kelihatan itu ya pariwisata sih pasti, karena dia beberapa negara pasti ada travel advisory kan, travel warning juga gitu ya. Itu juga menurut saya ya mungkin dari sisi Kementerian Pariwisata juga perlu ada upaya-upaya untuk menanggulangi ini. Iya, Mas Michael singkat saja. Jadi apalagi yang bisa kita lakukan gitu? Maksudnya demo sudah dilakukan, kerusakan sudah terjadi, tapi tampaknya hal yang diinginkan masih belum didengar. Iya, aspirasi memang harus disampaikan ya. Entah bagaimanapun caranya gitu. Dan di sisi lain pemerintah seharusnya belajar gitu ketika mengeluarkan kebijakan ataupun program itu dampaknya nggak cuma 1 hari 2 hari gitu. Ada mungkin hal-hal yang akhirnya menimbulkan kemarahan di publik gitu. Walaupun tidak terungkap hari ini, itu bisa saja 1-2 bulan kemudian itu bisa muncul gitu. Makanya harus hati-hati itu dalam hal kebijakan. Yang kedua, empati ke publik itu penting karena dia tokoh publik, suaranya sangat di media di mana-mana gitu. Jadi harus berhati-hati gitu, apalagi di situasi sekarang yang orang sangat tidak baik-baik saja gitu. Itu mereka harus paham gitu. Jadi tidak bisa hari ini mereka berpesta pora sementara di banyak daerah lain orang tidak bisa makan. Gitu. Ya, empati. Jadi menjadi pemimpin tuh harus juga memiliki empati, nggak cuman membicarakan tentang ijazah aja, apalagi yang ijazahnya diketemukan. Ternyata saya tidak mau berbicara.